Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah ma'naha wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduknya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin memaparkan materi atau mempresentasikan materi, yaitu tentang pengertian atau pembahasan tentang lafaz am dan lafaz khas. Sebelum saya mulai materi ini, saya perkenalkan, nama saya Abdul Maulana Khalid Azwar dari kelas PAID. Saya juga berizin kepada Bapak Dr. Mukhrid Sidaki untuk saya untuk mempresentasikan atau membuat sebuah video yang disuruh oleh Bapak. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi definisi am itu secara bahasa adalah umum. Jadi am itu adalah suatu lafaz yang umum. Secara istilah ialah lafaz yang meliputi pengertian pengertian yang umum, termasuk makna dalam lafaz itu tanpa dibatasi oleh letter legency atau bahasa yang dengan pernyataan lainnya bahwa am merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan atau kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafaz am, maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti dan bahasanya. Nah, jadi langsung saja ya kita lompat ke penjelasan selanjutnya, yaitu definisi lafaz khas. Definisi lafaz khas menurut bahasa ialah atau etimologi adalah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu. Berarti maknanya itu khusus ya. Tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu tidak jadi khas itu adalah kebalikan dari lafaz am. Sedangkan lafaz khas menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Sedangkan menurut ulama usul fikih adalah lafaz yang diwadokkan untuk menunjukkan kepada orang yang tertentu. Nah, jadi itu tuh menurut referensi atau sumber yang diambil dari kitab Manna Al-Qatan, lafaz khas adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasannya. Nah, langsung saja kita lafaz am atau contoh-contohnya ya. Jadi untuk mengetahui dan menentukan lafaz am diperlukan pemahaman mendalam terhadap gramatika bahasa Arab, terutama yang membahas morfologi, paralel atau sorof, dan sintaksis praktek atau nahu ya. Jadi harus mengetahui ilmu nahu sorof. Dari situ kita akan ketahui maksud dan tujuan nas, apa arahnya, umum atau khusus. Oleh karena itu pentingnya untuk kita mengetahui bahasa Arab. Nah, jadi lafaz am yaitu adalah kulun, jami'un, dan masyara'. Contoh kulunnya itu kulun nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu tuh artinya tuh dari bentuk dari kata kulun itu yang artinya tiap-tiap diri pasti merasakan yang namanya kematian. Nah, Quran surah Ali Imran ayat 185.
Contoh jami'unnya mana? Contoh jami'unnya yaitu walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia adalah dialah Allah yang menjadikan kamu di permukaan bumi ini seluruhnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Nah, contohnya ialah contoh kafah. Yaitu contoh kafah ialah wa ma arsalnaka illa kafatil linnas. Artinya tidak kami utus engkau hai Muhammad melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Quran surah As-Saba ayat 28. Kita lanjut pada yang ini contoh masyarah yaitu ya ma'syarul jinna wal insi alam ya'tikum rasulum minkum. Artinya hai sekalian jin dan manusia, tidakkah kamu tidaklah sampai kepadamu utusan-utusan yang menceritakan ayatku kepadamu. Quran surah Al-An'am ayat 130. Kita lanjut macam-macam lafaz am. Ditinjau dari segi keberadaan nas, lafaz am itu adalah lafaz yang dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada am yuraddu bihi am. Yang kedua yaitu ada am yuraddu bihi khusus. Yang ketiga ada am mahsus. Nah, jadi am yuraddu bihi am itu artinya tuh am yang disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkan. Contohnya ada di Quran surah Hud ayat 11. Yang kedua yaitu am yuraddu bihi khusus, yaitu yakni adanya lafaz am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari lafaz sesuatunya. Nah, yang ketiga ialah am maksus, artinya ialah am yang khusus untuk am atau am mutlak. Nah, jadi am mutlak itu seperti ini, tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai pula dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya pada kebanyakan nas-nas yang didatangkan dengan segat umum, tidak disertai qarinah sekalipun qarinah lafziyah, aqliyah ataupun urfiyah. Selanjutnya adalah macam-macam lafaz khas. Yang pertama ialah ada lafaz khas mutlak, yang artinya lafaz yang tidak terbatas atau tidak diikuti oleh syarat apapun. Contohnya ada di Quran surah Al-Mujadilah ayat 3. Nah, yang kedua ialah lafaz khas muqayyad. Muqayyad itu yang berarti lafaz yang memiliki syarat sebagai pembatas. Contohnya ada di Quran surah An-Nisa ayat 98. Yang ketiga ialah lafaz khas dalam bentuk amr atau perintah. Lafaz yang khusus yang terbentuk perintah atau berita yang memiliki arti perintah, maka itu artinya wajib. Contohnya dari Quran surah Al-Maidah ayat 38. Yang keempat ialah ada lafaz khas dalam bentuk nahi. Jadi nahi itu adalah larangan. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, selanjutnya ialah takhsis. Takhsis secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz am pada sebagian suatunya, dengan gambaran bahwa fungsi taksis adalah menentukan makna lafaz am ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan untuk lafaz yang ditaksis atau dikhususkan dalam hakikatnya bukan lafaz, namun makna yang timbul dari lafaz am tersebut. Nah, kita selanjutnya ialah pembahasan yang itu bentuk-bentuk taksis atau mukhassis. Mukhassis ialah kalau diartikan ya sebagai lafaz yang dapat memberikan faidah, adalah konotasi lain dari taksis, dibagi menjadi 2, yaitu adalah mukhassis muttasil, yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri atau memberi faidah dengan sendiri kecuali bersamaan dengan lafaz am, dan ini dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama adalah istisna bin nafsi, yang kedua ialah syarat bin nafs, yang ketiga ialah ada naat, yang keempat adalah goyah. Nah, yang kelima ialah ada badalul ba'dimal. Nah, langsung saja kita mukhassis, munfasil atau mukhafis.
Munfasil adalah kebalikan dari mukhafis muttasil, di mana antara am dan mukhafis dipisahkan oleh suatu hal sehingga antara kedua tidak dapat disebutkan dalam satu kalimat. Nah, jadi kesimpulannya dari presentasi video ini adalah ialah dari uraian yang sudah kita sampaikan sebelumnya di makalah ini, kami menyimpulkan bahwa lafaz am adalah lafaz yang memiliki makna umum yang di dalam terdapat dua bagian. Yang pertama ialah dalalahnya bersifat zonni, sehingga jika ditemui lafaz an, kita tidak boleh serta merta langsung melaksanakan semuanya tanpa terlebih dahulu mencari makhosisnya. Sedangkan lafaz khos adalah lafaz yang mengandung makna khusus atau satu pengertian. Para ulama sepakat bahwa lafaz khos dalam nasyara bersifat qat'i dan hukum yang terkandung dalamnya juga bersifat qat'i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lainnya. Sekian dari saya video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala